sedang ngaduk adonan kue. Ternyata di balik celah-celah dinding ada dua pasang mata yang sedang menikmati keindahan ciptaan Tuhan. Dua laki-laki tak laku-laku itu melihatnya dengan rangsangan syahwat, tegangan tinggi. Tak lama kemudian datang seorang laki-laki pendek, jelek, memikul barang dagangan yang langsung marah-marah melihat kelakuan dua orang bejat itu. Ternyata laki-laki ini adalah suami dari wanita cantik itu. Namanya adalah Wu Dalang. Bukannya langsung pergi, kedua orang itu malah menghajar Wu Dalang hingga nggak berdaya. Karena ada ribut-ribut, sang istri pun keluar. Nah, makin terlihat kecantikan dan kemulusannya. Dua orang bejat itu malah makin terangsang dan tegang hingga tanpa pikir panjang, mereka menyuruh untuk meninggalkan pria pendek suaminya itu. Namun sang istri malah sekalian memberi mereka tawaran agar menghajar suaminya dengan sebuah kayu bergerigi. Melihat ekspresi aneh wanita itu membuat mereka berdua pergi dari sana. Nah, setelah itu wanita itu membantu suaminya mengangkut barang-barang dagangannya ke dalam rumah. Wanita cantik itu bernama Pan Jinlian. Setiap hari Dalang dan Jinlian menjalani kehidupan sebagai suami istri yang sehari-harinya menjual kue basah ke pasar, di mana yang membuat kuenya adalah Jinlian dan Dalanglah yang menjual kuenya ke pasar. Di pasar, Dalang biasanya berjualan bersama seorang pemuda bernama Yun. Kadang bisa kalem, kadang juga menjengkelkan. Bahkan sekarang saat Dalang sedang galau-galaunya karena tadi malam mendapatkan penghinaan yang nusuk ke hati, Yun malah membuatnya makin jengkel saat Dalang curhat masalah isi hatinya. Ternyata malah disuruh ke hutan, di mana dia bakalan aman di sana karena ular pun gak bakalan mau dengannya. Ini nih yang kadang disebut dengan teman cok. Beberapa saat kemudian ada ramai-ramai orang dalam kerumunan. Untungnya nggak ada Satpol PP. Canda bang. Ternyata ada seorang pendekar yang sangat hebat karena telah menaklukkan seekor harimau ganas di hutan yang sedang diarak keliling kota oleh orang-orang. Oleh beberapa orang pemburu yang mengetahui kehebatannya mengalahkan harimau, dia pun dibawa ke sebuah kota yang bernama Yanggo ini, dikawal oleh beberapa polisi setempat. Dalang yang melihatnya dari kejauhan langsung merasa gembira karena ternyata pendekar itu tak lain adalah adik kandungnya sendiri. Namanya adalah Wu Song, dan karena dia adalah anak kedua, maka Dalang biasa memanggilnya dengan sebutan Erlang. Lengkapnya adalah Wu Erlang. Karena si Dalang ini pendek orangnya, jadi nggak bisa memperlihatkan diri kepada Erlang yang dikerumuni banyak orang. Akhirnya dia pun mengambil tangga untuk memanggil Erlang, dan itu berhasil. Sang adik juga akhirnya bisa melihat sang kakak dengan perasaan bahagia. Tapi tiba-tiba dia jatuh. Erlang pun langsung turun dari tandunya dan langsung menghampiri sang kakak tercinta. Pertemuan dua saudara bermarga Wu setelah sekian lama berpisah membuat mereka berdua semakin bahagia. Erlang terkejut melihat sang kakak berada di kota yang bernama Yanggo ini, padahal dia dulu berada di sebuah kota yang bernama Xinghe. Usut punya usut, ternyata Dalang dan istrinya pindah ke kota Yanggo ini gara-gara mengalami pelecehan dan penghinaan dari tetangganya dulu di kota sebelumnya. Setelah itu, Erlang langsung ikut sang kakak ke rumahnya, meninggalkan para prajurit yang akan membawanya ke pejabat di daerah ini untuk diberi sebuah jabatan. Di rumah, istri mulusnya yang sudah menunggu kedatangan Dalang heran kenapa dagangan masih banyak kok sudah pulang. Akhirnya Dalang memberitahunya kalau adik kandungnya yang seorang pendekar hebat akan datang dan tinggal di sini. Dengan begitu, tak akan ada lagi yang berani mengganggu dan menindasnya lagi. Tak lama kemudian, Erlang datang dengan membawa arak untuk diminum bersama. Nah, inilah momen gelap dan bahaya yang menyelimuti aura kebahagiaan ini. Jinlian melihat adik iparnya dengan tatapan panas penuh hasrat. Setelah itu, Erlang yang sangat menghormati kakaknya meminta kakaknya dan kakak iparnya untuk duduk di depannya sembari dia melakukan penghormatan kepada mereka berdua sebagai ganti dari penghormatan kepada kedua orang tua mereka yang sudah pergi duluan ke alam lain. Dalam sujudnya sang adik ipar, Jinlian makin berhasrat melihat kegagahannya. Bahkan saat makan bersama, cewek mulus itu makin gak karuan dan makin kereh. Dulah apa ya, tak kuat aja. Setelah mabuk-mabukan bersama, akhirnya tibalah saatnya untuk kembali ke kamar. Dalang yang sedikit teler karena mabuk arak sedang ingin melakukan permantapan dengan sang istri. Namun Jinlian menolaknya dengan alasan Dalang lagi mabuk, jadi kurang greget kalau main sekarang. Padahal dia lagi kepikiran sama si adik ipar. Dalam gelapnya malam, sendiri dalam sepi, Jinlian mengaduk-aduk adonan dengan perasaan penuh syahwat dan juga penuh ketakutan. Pasalnya semenjak bertemu dengan Erlang, hatinya kembali merasakan apa yang selama ini dia inginkan. Kebahagiaan duniawi yang diidam-idamkan para wanita, apalagi secantik dan semulus dirinya, yaitu lelaki tampan, gagah, dan mantap. Malam itu dia mengingat kenangan masa lalu, sebuah keadaan yang membuatnya berada di tempat ini. Waktu itu di siang hari di sebuah kota bernama Xinghe. Jinlian adalah seorang pelayan di rumah salah seorang bangsawan. Dengan kecantikan dan kemuliaan tubuhnya membuat sang majikan kehilangan kendali, nggak bisa nahan syahwatnya untuk memantap-mantap Jinlian. Dan pada akhirnya Jinlian masuk ke lembah kenikmatan duniawi.
Saat masih tegang-tegangnya aliran permantapan, tiba-tiba istri bangsawan itu datang menghentikan mode panas mereka berdua. Dan parahnya lagi, sang majikan malah menuduh Jin Lian yang telah menggodanya. Akhirnya istri bangsawan yang murka membuat Jin Lian harus menikahi orang terjelek dan tua di kota itu sebagai hukuman atas perbuatannya. Dan dia harus mau, kalau enggak dia akan dimasukkan ke dalam penjara. Orang yang jelek itu tak lain adalah Hu Dalang. Pernikahan gak sebanding itu membuat Jin Lian dan Dalang selalu dihina dan dilecehkan oleh tetangga sekitar. Hingga akhirnya mereka berdua pindah ke kota Yanggu ini. Nah, gitu cerita awal Jin Lian menikahi Dalang yang dijuluki kurcaci di kotanya. Setelah itu, Jin Lian berniat melakukan pengintipan kepada Erlang yang saat itu ternyata sedang mandi. Tubuh kekarnya yang terlihat glowing saat terkena siraman air dan pantulan cahaya membuat Jin Lian semakin... Bahkan dengan berani lagi, dia ingin mengelap tubuh sang adik ipar yang lagi basah. Untungnya sang adik ipar menolak dan sangat menjaga adabnya. Keesokan harinya, saat Erlang akan membantu kakaknya berjualan kue ke pasar, tiba-tiba saja datang beberapa prajurit pemerintahan memberitahu bahwa Erlang, sang penakluk harimau, resmi diangkat menjadi kepala polisi saat ini juga. Bahkan seragamnya diberikan langsung kepada Erlang. Melihat itu, Dalang sangat bangga kepada adiknya. Dan ini juga semakin membuat Jin Lian kelepek-kelepek. Kelepek. Beberapa waktu kemudian, Erlang menumpas beberapa kasus kejahatan, penculikan, rencana permantapan, dan lainnya dengan kemampuan hebatnya yang dengan sigap dan tanggap melawan para penjahat-penjahat itu. Sehingga dia semakin terkenal dan dihormati oleh orang-orang, di samping juga karena tata keramanya yang sangat baik. Intrik bahayanya akan dimulai di sini nih. Suatu malam di tempat wisata Kelamin ada seorang bangsawan kaya raya bernama Si Mensing. Dia sedang dalam keadaan galau karena bosan tidak menemukan gadis terbaru di tempat pelacuran ini. Padahal istrinya sudah banyak dan cantik-cantik. Akhirnya Bu Germo datang menghampirinya untuk menenangkan hatinya. Dan bagaikan bisikan setan, Bu Germo menyarankan untuk Si Men agar mencari sensasi lain untuk menemukan gadis yang bisa membuatnya puas. Dengan pepatah khas Cina, Bu Germo mencuci otak Si Men. Istri yang sah tak sebagus istri tak sah. Istri tak sah tak sebagus pelacur, dan pelacur tak sebagus dari yang dicuri. Nah, artinya Bu Germo menyarankan Si Men untuk mencuri wanita. Mungkin dengan cara itu dia akan menemukan sensasi yang berbeda dari sebelumnya. Keesokan harinya di pagi setengah siang yang lumayan cerah, Erlang seperti biasa disambut dengan baik oleh masyarakat. Bahkan anak-anak menyukai dan mengaguminya. Suara ramai-ramai menyebut nama Erlang yang tak jauh dari rumah Dalang terdengar oleh Jin Lian hingga dia langsung memastikannya lewat jendela. Saking terpesonanya Jin Lian kepada sang adik ipar yang menggairahkan, membuatnya nggak sadar menjatuhkan kayu penyangga jendela rumahnya dan tepat mengenai Si Men yang saat itu sedang berjalan tanpa arah tujuan di depan rumahnya. Nah, saat itulah untuk pertama kalinya Si Men merasakan getaran hati yang sangat mengguncang. Sosok Jin Lian yang mulus dan penuh gairah membuat Si Men meleleh. Saat dia akan mengembalikan tongkat itu, malah langsung ditutup oleh Jin Lian. Di samping rumah Jin Lian ada seorang emak-emak pemilik kedai teh bernama Wang Po yang ternyata mengenal Si Men. Dia tahu kalau Si Men terpesona dengan kecantikan dan kesemelohaian Jin Lian. Dari emak-emak ini, Si Men akhirnya tahu bahwa Jin Lian sudah menikah dengan orang pendek dan jelek, hingga dia sangat menyayangkan wanita secantik dan semulus Jin Lian harus menikah dengan orang melas dan gak sepadan dengannya. Mak Wang Po juga memperingatkan Si Men bahwa suami Jin Lian adalah kakak dari pendekar penakluk harimau yang sekarang menjadi kepala polisi, yaitu Wusong alias Erlang. Setelah itu, hasrat besar Si Men membuatnya mempunyai rencana busuk untuk menyingkirkan Erlang dari kota itu. Akhirnya dia menemui pejabat tinggi untuk memberikannya sebuah rantang kue kebahagiaan yang katanya adalah buatan istri Si Men. Tapi ternyata setelah dibuka, isinya adalah emas semua. Hal itu adalah upaya Si Men membuat sang pejabat untuk membuat Wusong alias Erlang pergi dari kota Yanggu ini dalam beberapa waktu. Di saat yang sama di rumah Dalang, Jin Lian membuat kue yang lebih banyak dari biasanya. Hal itu ternyata agar Dalang lebih lama berjualan di pasar. Setelah sang suami pergi, dia mandi, memakai parfum dan berpakaian bagus serta menyiapkan arang. Kira-kira buat siapa ya? Padahal sebelum ini dia nggak pernah merhatiin penampilannya. Di pasar, dalam cuaca yang sangat dingin karena turun salju, Dalang menawarkan barang dagangannya yang nggak laku-laku. Beberapa saat kemudian, sang adik datang untuk membantunya setelah dia selesai dinas. Namun karena Dalang gak ingin adiknya yang sudah menjadi kepala polisi ini jualan kue, akhirnya menyuruhnya untuk pulang duluan. Ya mau gimana lagi, sang kakak udah bilang gitu. Nah, saat sampai di rumah, Erlang disambut dengan meriah oleh kakak iparnya. Ternyata ini nih yang ngebuat dia tiba-tiba berdandan cantik. Ya emang udah cantik sih, tapi lebih bersih dan glamor dari sebelumnya. Selain itu, makanan pun juga enak-enak, gak seperti biasanya. Dan itu hanya untuk membuat Erlang tergoda dengannya. Bahkan dia tanpa malu dengan berani menyuapi Erlang. Tapi untungnya ditolak mentah-mentah olehnya. Erlang melihat ada gelagat aneh dari kakak iparnya ini. Untungnya bukan admin yang ada di posisi itu. Canda bang. Segala macam jurus rayuan dikeluarkan oleh Jin Lian
Jinlian untuk menjerat Erlang ke dalam lubang setan. Tapi emang mantep nih pendirian Erlang yang sangat menjunjung tinggi adab dan tata krama. Dia nggak mau bermaksiat dengan istri dari kakaknya. Semakin Erlang menjauh, semakin lengket Jinlian mendekatinya karena syahwatnya udah ada di ubun-ubun. Pelukan panas dari Jinlian bukannya membuat Erlang terangsang, tapi malah semakin marah dan murka kepada kakak ipar yang nggak ada akhlak itu. Bahkan dia nggak segan-segan akan membantai Jinlian jika terdengar rumor gak baik tentang dirinya. Tak lama setelah semua ketegangan itu, Dalang datang dengan barang dagangannya. Jinlian yang gak kuasa menahan malu dan sakit hati terhadap Erlang malah memfitnah adik iparnya itu dengan mengatakan pada Dalang bahwa Erlang telah mencoba melakukan enak-enak pada Jinlian. Tapi Dalang gak percaya gitu aja. Sekarang Erlang akhirnya tahu sifat asli dari si Jinlian. Mulai dari sinilah terjadi konflik yang berkepanjangan yang sangat hebat dalam keluarga ini, di mana Jinlian mengutarakan semua isi hatinya kalau dia sudah enak mempunyai suami yang jelek, pendek, tua lagi. Erlang malah makin murka sama si Jinlian yang secara terang-terangan menghina kakaknya. Tapi Dalang menetralisir suasana hingga membuat Erlang gak jadi marah. Tak lama kemudian seorang prajurit datang menemui Erlang agar segera menemui pejabat untuk diberikan sebuah tugas keluar kota. Keesokan harinya tibalah saatnya untuk Erlang akan pergi keluar kota untuk mengantarkan sebuah barang atas perintah dari pejabat di kota yang ini, di mana itu semua merupakan bagian dari rencana Simen untuk menyingkirkan pendekar harimau yang tak lain adalah adik dari Dalang, suami dari wanita yang diincar olehnya, agar dia bisa mencari-cari kesempatan dalam kesempitan untuk mendapatkan Jinlian. Sebelum pergi, Erlang yang merasa khawatir dengan kakak iparnya yang ternyata nggak ada akhlak, berpesan kepada kakaknya untuk berhati-hati menjalani kehidupan tanpa dirinya. Meski cuma beberapa minggu, namun kini Dalang akan mengalami masa-masa sulit. Hari berikutnya, Simen kembali mendatangi Wang Po agar membantunya mempertemukannya dengan Jinlian. Awalnya sok jual mahal sih, tapi saat udah dikasih sebatang perak, wajahnya makin terlihat licik. Tapi dia masih aja berlagak sok polos, seakan-akan satu batang itu masih kurang. Akhirnya Simen berjanji akan memberinya lebih banyak lagi jika dia mau membantunya mendapatkan Jinlian. Kesepakatan pun terjadi, dan dengan cara halus Wang Po membuat alibi agar Jinlian bisa datang ke tempat ini, yaitu menyuruhnya untuk menjahit baju yang kebetulan memang Jinlian juga pandai menjahit. Saat Jinlian berada di warungnya Mak Wang Po untuk melihat kain yang akan dijahitnya, tiba-tiba Simen masuk ke dalam dan pura-pura terkejut melihat Jinlian ada di sini juga, padahal emang udah rencananya gitu. Mereka berdua akhirnya berkenalan, namun hanya sebentar saja. Jinlian pamit pergi dengan memasang wajah polos. Keesokan harinya, Jinlian kembali ke warung Mak Wang Po untuk melakukan pekerjaan jahitan bajunya. Dan saat itu juga, Simen kembali muncul sekaligus untuk mengukur ukuran bajunya. Kemudian, Simen juga membawa kotak yang berisi perhiasan untuk diberikan kepada Jinlian. Ini adalah langkah pertama untuk melelehkan hati Jinlian. Setelah itu, Jinlian kembali ke rumahnya dengan membawa perhiasan yang dia sembunyikan dari suaminya supaya nggak ada kecurigaan. Dalang kemudian menasihati istrinya agar cepat pulang setelah urusannya selesai. Tapi Jinlian malah marah-marah kepada Dalang karena menganggap Dalang terlalu mengekangnya. Bahkan selain menghina kejelekan suaminya ini, dia juga selalu mengkambing hitamkan Erlang. Saat ini Erlang dalam perjalanan bersama beberapa prajurit untuk mengantarkan sebuah barang keluar kota. Setelah sampai ke tujuan, ternyata tempat itu adalah markas bandit yang kejam. Saat salah satu anak buah bandit akan membuka isi dari kotak yang dibawa oleh Erlang, dia malah langsung menyerang Erlang. Kemudian diikuti oleh bandit yang lain. Pukulan mantap Erlang menghempaskan beberapa musuhnya hingga menjatuhkan kotak barang, dan ternyata isinya adalah batu. Semua ini memang adalah rencana untuk membunuh Erlang. Para bandit ini dibayar oleh Simen untuk mengantarkan Erlang ke alam lain. Saat sang ketua bandit maju, pedangnya bisa dengan mudah ditangkis oleh Erlang. Namun siapa sangka di belakangnya ada prajurit yang menusuknya dari belakang. Ternyata dia juga dibayar oleh Simen untuk membunuhnya. Sekarang Erlang tahu bahwa yang menyuruh mereka semua adalah seorang bangsawan yang bernama Simen King. Setelah itu Erlang semakin murka dan membantai semua orang yang ada di sana tanpa terkecuali. Sementara itu, Jinlian yang sudah semakin terpikat dengan Simen, yang mana selain cakep dia juga sultan dengan harta yang melimpah, akhirnya kembali melakukan pertemuan. Namun kali ini Jinlian semakin berani dari sebelumnya, yang mana sebelumnya masih malu-malu padahal mau. Pertemuan kali ini sama dengan sebelumnya, yaitu dengan modus membuat pakaian, tapi tampilannya saat ini lebih bagus dan ngejreng. Dengan sok malu-malu, Simen mengawali pembicaraan dengan jurus rawian gombal ala-ala zaman dulu. Setelah terkena pukulan tongkat darimu, rasanya sebagian dari jiwaku telah menghilang. Acia.
Tak lama kemudian, Wang Po datang untuk memastikan keadaan aman terkendali. Dan sebelum keluar, dia juga mengunci ruangan itu agar mereka berdua lebih mantap jika nanti terjadi permantap-mantapan. Pada awalnya, Jin Lian menolak tawaran Ximen yang menawarkan minuman dan makanan kepadanya. Bukan karena apa, dia agak sedikit khawatir dengan statusnya sebagai istri orang. Dalam suasana berdua itulah ada setan di tengah-tengah mereka, cuman gak kelihatan. Ximen kemudian sengaja menjatuhkan sumbitnya untuk melihat Jin Lian lebih dekat lagi. Saat dia melihat sepatu Jin Lian, pikirannya makin kotor dan semakin besar juga pasukan syahwat yang mendorongnya dari dalam, hingga membuatnya semakin ganas mendekati Jin Lian sampai-sampai membuat Jin Lian berusaha kabur dari sana. Tapi untungnya pintunya dikunci oleh emak-emak laknat itu. Dalam kesempitan itu, Ximen berusaha mendapatkan kesempatan untuk memantap-mantap cewek mulus itu dengan paksa, hingga tanpa sengaja Jin Lian menampar Ximen yang lagi dalam mode sakne. Akhirnya jurus terakhir dikeluarkan oleh Ximen, rayuan tingkat tinggi yang udah memakan banyak korban. Aku janji nggak akan ninggalin kamu, apapun yang kamu mau bakalan aku turutin. Sumpah seumur hidupku akan aku bahagiakan dirimu. Nah, dengan mode fuckboy itu baru deh Jin Lian kelepak-kelepak hingga lupa kalau dia udah punya suami. Dan terjadilah hal yang diinginkan. Yang awalnya ingin buat baju malah jadi buka baju. Tak lama kemudian Wang Po datang lagi dengan membuka gembok pintu. Dan seolah-olah terkejut dengan adanya kasur bergoyang, dia berteriak hingga membuat Jin Lian yang lagi dalam mode penerbangan ketakutan. Dan inilah saatnya Wang Po melancarkan rencana terakhir, yaitu mengancam Jin Lian untuk selalu menjadi permantapan bagi Ximen kapanpun dia butuh, dan harus setia kepadanya. Jika nggak mau, maka kejadian ini akan disebarluaskan kepada orang-orang. Kena deh sama rencana busuk si Wang Po. Setelah itu Jin Lian pulang ke rumahnya dalam keadaan berkeringat dan sedikit gemetar, takut ketahuan suaminya kalau dia sudah bermantap-mantap pria dengan laki-laki lain. Dalang dengan lembut menasihati Jin Lian agar jangan sering-sering main ke warungnya Mak Wang Po. Kenapa? Karena ternyata orang-orang di sini sudah pada tahu semua kalau Mak Wang Po itu sering mempertemukan dua kelamin lain jenis di tempatnya. Oleh karena itu, Dalang khawatir sang istri masuk dalam lingkaran setan itu. Dan Jin Lian kembali marah-marah lagi untuk yang kesekian kalinya. Hal itu dia lakukan untuk menutupi perbuatan bejatnya. Keesokan harinya, Jin Lian diam-diam pergi lagi ke warungnya Mak Wang Po saat suaminya sedang mencari nafkah untuk keluarga. Namun kali ini Jin Lian kepergok oleh teman Dalang, yaitu Yun, saat Jin Lian memasuki warungnya Mak Wang Po. Karena penasaran, Yun akhirnya mengambil tangga untuk melihat dari atap rumah. Dan dia pun melihat sesuatu yang sangat mantap, proses bertemunya dua sel. Setelah melihat itu semua, Yun pun akhirnya langsung pergi menemui Dalang yang masih jualan di pasar. Mendengar berita pahit itu, Dalang pun langsung bergegas menuju warungnya Mak Wang Po, meninggalkan barang dagangannya. Selaki alako, sebini alake. Saat sampai di depan warung, Yun berusaha mengelabui Wang Po agar Dalang bisa masuk ke dalam. Gedoran keras pintu oleh Dalang membuat Jin Lian yang lagi dalam proses penerbangan kaget dan takut. Tapi emang dasar cacingan nih Ximen. Dia dengan santuy membuka pintu seakan-akan gak ada apa-apa. Akhirnya ketahuan juga perselingkuhan istri cantiknya dengan laki-laki lain. Meskipun Dalang marah besar, dia nggak bisa melakukan apa-apa karena tubuhnya yang pendek dengan mudah ditendang dan dihempaskan oleh Ximen hingga dia terjatuh dari lantai atas. Dan akhirnya dia mengalami cedera yang cukup parah. Kasian banget, udah pendek, jelek, melas lagi hidupnya. Setelah itu, Jin Lian yang merasa bersalah dan takut pada adik iparnya mencoba untuk meminta maaf kepada Dalang. Tapi Dalang udah kadung marah sama si Jin Lian. Akhirnya Ximen, Jin Lian dan juga Mak Wang Po merencanakan untuk membunuh Dalang, di mana Mak Wang Po menyarankan untuk meracuni Dalang yang sedang sekarat dengan racun yang bernama arsenik yang biasanya digunakan untuk pestisida dan lain-lain. Kemudian mereka langsung melancarkan rencana mereka untuk meracuni Dalang. Ramuan obat yang dibuat oleh Jin Lian dicampur dengan racun arsenik. Setelah itu Jin Lian dan Mak Wang Po mendatangi Dalang agar meminum obat supaya cepat sembuh. Namun Dalang masih nggak bisa memaafkan Jin Lian. Sejurus kemudian Mak Wang Po merayu dan membodohi Dalang bahwa Jin Lian telah ditipu oleh Ximen hingga pada akhirnya Dalang mau memaafkan istrinya. Barulah dia meminum obat dari Jin Lian yang ternyata adalah racun. Merasa aneh dengan rasanya, Dalang agak curiga dan berhenti sejenak sebelum akhirnya Mak Wang Po dengan ganas mencekokinya ke mulut Dalang hingga habislah semua racun itu diminum oleh Dalang. Akhirnya Dalang semakin sekarat hampir mati. Tak sampai di situ, kekejaman dua wanita ini semakin menjadi-jadi dengan menyekap Dalang yang sudah sekarat itu dengan selimut hingga akhirnya dia menghembuskan nafas terakhirnya dalam keadaan yang sangat tak terhormat dan sangat mengenaskan.
1 minggu kemudian, Erlang kembali ke kota Yanggu setelah mendapat beberapa luka di tubuhnya akibat pertarungan sebelumnya dengan para bandit. Di sini, dia melihat sebuah kejanggalan di mana semua orang menjauhinya dan dia menemukan Yun, teman yang selama ini bersama dengan Dalang di pasar. Dia sudah seperti orang gila. ODGJ, maaf. Ternyata Yun ini sudah disiksa oleh orang-orang Simen agar tutup mulut tentang semua yang terjadi pada Dalang. Akhirnya setelah mengetahui bahwa kakaknya sudah meninggal dunia, dibunuh oleh Jin Lian, Simen dan juga Ma Wangpo, Erlang langsung bergegas menuju rumahnya. Di sana sudah ada altar pemakaman Wu Dalang. Tak lama kemudian Jin Lian datang dengan pakaian berduka cita khas Cina. Dia menangis di depan Erlang sebagai rasa berduka atas kematian Dalang, padahal dialah Dalang pembunuhnya. Dari sini Erlang baru tahu kalau kakaknya mati karena sakit di bagian hatinya. Bahkan jasadnya sudah diotopsi dan dikremasi atau dibakar oleh orang-orang pemerintahan. Erlang sudah menyangka bahwa Jin Lian ada di balik pembunuhan itu. Selain itu, dia juga tahu kalau Jin Lian suka keluar rumah. Dilihat dari sepatunya, di mana dia berbohong bahwa semenjak kematian Dalang dia nggak pernah kemana-mana. Padahal dia bermantap-mantap dengan Simen. Meski Erlang menyangka Jin Lian sebagai pembunuhnya, dia harus memperkuatnya dengan bukti. Akhirnya dia mendatangi petugas yang mengotopsi jasad kakaknya, yaitu orang yang bernama Heju. Dengan sangat takut, Hejiu kemudian menunjukkan bagian tulang yang sengaja dia simpan. Meskipun dia disogok dengan mahal oleh Simen, namun dia tahu bahwa suatu hari Erlang akan datang dan akan membalas dendam atas kematian kakaknya. Dari tulang yang sudah kehitam-hitaman itu, barulah Erlang tahu bahwa kakaknya dibunuh dengan cara diracun, dan pelaku utamanya adalah orang yang sama yang telah merencanakan pembunuhan kepadanya, yaitu Si Mensing. Dia juga sudah bisa menyimpulkan motif sebenarnya dari semua ini, mulai dari rencana pembunuhan kepada dirinya hingga kematian kakaknya tak lain hanyalah gara-gara serabi lempit Jin Lian, sang kakak ipar. Setelah itu, Erlang kembali ke rumahnya dengan membawa barang bukti dan 2 polisi untuk menyeret Ma Wangpo yang juga menjadi tersangka pembunuhan. Kemudian Jin Lian dan Ma Wangpo saling tunjuk sebagai pelaku pembunuhan Dalang. Akhirnya Erlang menghardik mereka berdua hingga membuat Jin Lian putus asa. Dengan sedih, dia mengatakan bahwa hanya ingin merubah takdir, di mana di masa lalu dia nggak pernah menyangka akan menjadi istri dari seorang yang jelek pendek kalau bukan gara-gara majikannya yang dulu. Selain itu, Jin Lian juga mengandai-ngandai seandainya dulu jika saja Erlang mau menerima cintanya, semua kejadian ini nggak bakalan terjadi. Nah, pengandaian yang konyol karena nggak mungkin Erlang ngambil istri kakaknya sendiri. Emang dasar wanita bejat. Akhirnya Erlang menusukkan pedangnya ke Jin Lian sekaligus memenggal kepalanya untuk dibawa ke tempat Simen. Tibalah dia di tempat Simen, orang yang belum pernah sama sekali bertemu bahkan kenal saja enggak dengan Erlang. Tapi hanya gara-gara ingin mendapatkan istri kakaknya, dia sampai melakukan perbuatan keji dan mungkar. Erlang pun membantai semua pengawal Simen yang menghalanginya. Kemudian dia menguntalkan kepala Jin Lian ke arah Simen dan mulai lagi membantai para pengawalnya. Dan akhirnya dia bertarung dengan Simen, di mana secara kemampuan bertarung dia jauh di bawah Erlang, tapi dia masih mempunyai banyak pengawal yang melindunginya dengan bayaran yang mahal. Akhirnya semuanya selesai, rata habis. 2 kepala manusia yang tak lain adalah Jin Lian dan Si Mensing berada di hadapannya. 2 pelaku zina Mukson yang seharusnya dirajam mati dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Legenda sang pendekar penakluk harimau membantai ratusan orang akan menjadi sejarah yang akan terus diingat dari generasi ke generasi.